11138. Di sini saya akan membuat video tentang perumahan atau permukiman dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perumahan dan permukiman. Di sini saya akan menjelaskan salah satu perumahan yang ada di tempat tinggal saya, yaitu BTN Lintas Asri, yang mana BTN Lintas Asri merupakan salah satu perumahan yang berada di Kelurahan Sungai Kerjaan, Kecamatan Bungodani. BTN Lintas Asri merupakan salah satu BTN atau perumahan yang bisa dibilang terbesar yang ada di Kota Muara Bungo, karena dimiliki 3 perumahan, yaitu perumahan BTN Lintas Asri itu sendiri. Di dalamnya terdapat 2 perumahan lagi, perumahan Cahayati dan perumahan Ramayani. Namun BTN Lintas Asri dikelilingi oleh satu perumahan yang akan dibuat, yaitu perumahan elit, salah satu perumahan elit yang akan ada di Kota Muara Bungo. Untuk letak lokasi perumahan, berdasarkan rencana tata ruang wilayah tahun 2013 sampai 2033, rencana permukiman perkotaan yang ada di Kecamatan Bungodani yaitu terletak pada Talang Pantai, dan perumahan BTN Lintas Asri ini sendiri terletak pada Kecamatan Bungodani, Kelurahan Sungai Kerjaan, di pinggir Jalan Lintas Sumatera. Jika kita lihat dari sumber rencana tata ruang wilayah tahun 2013 sampai 2033, lokasi perumahan ini bukan direncanakan untuk ruang permukiman, tetapi untuk pertambangan seperti pertambangan batu bara, mineral dan minyak, dan pertambangan rakyat seperti pasir dan yang lainnya. Selanjutnya yaitu sarana yang ada di perumahan BTN Lintas Asri. Yang pertama itu sarana kesehatan. Sarana kesehatan di perumahan BTN Lintas Asri ini telah dilayani oleh satu puskesmas pembantu yang ada di sekitar dalam perumahan, sehingga untuk sarana kesehatan perumahan ini sudah terlayani dengan baik. Selanjutnya itu sarana pendidikan. Sarana pendidikan yang pertama yang ada di perumahan BTN Lintas Asri ini yaitu TK. Jika dilihat secara observasi berdasarkan dari jumlah perumahan dan besar perumahan BTN Lintas Asri, bahwa kurangnya jumlah taman kanak-kanak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia nomor 03/173/2004. Kebutuhan satu buah TK yaitu didukung oleh 1.250 penduduk. Maka kebutuhan TK di perumahan BTN Lintas Asri ini membutuhkan lebih dari 1 TK. Selanjutnya yaitu sarana pendidikan SD. Sarana pendidikan SD yang ada di perumahan BTN Lintas Asri ini yaitu hanya terdapat 1 SD. Dan jika kita lihat juga berdasarkan observasi dari besar luasnya perumahan dan jumlah rumah yang ada di perumahan, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia nomor 03/1733/2004, kebutuhan 1 SD yaitu didukung oleh 1.600 penduduk. Maka jika kita lihat dari observasi yang kita amati tadi, di perumahan BTN Lintas Asri ini membutuhkan lebih dari 1 SD. Selanjutnya itu ada sarana tambahan yang ada di perumahan ini, yaitu Madrasah Takmiliyah Awaliyah Jihadul Ihsan. Ini dia. Baiklah, untuk prasarana yang ada di perumahan BTN Lintas Asri, yang pertama itu air bersih. Perumahan BTN Lintas Asri memiliki sumber air bersih 2, yaitu sumur dan bersumber dari air pump. Air pump yang dari PDAM Pancuran Telago yang dialirkan ke rumah masing-masing. Jika kita menggunakan air pump, air hanya hidup 3-5 jam perharinya. Nah, contoh penggunaan air pump atau mesinnya yaitu seperti ini. Nah, jika salah satu rumah di perumahan yang menggunakan mesin pump atau air pump yang bersumber dari air pump, maka mereka akan memiliki mesin speedometer PDAM ini. Nah, seperti ini. Baiklah, prasarana selanjutnya di sini adalah drainase. Untuk drainase yang ada di perumahan BTN Lintas Asri itu sudah tergolong baik dengan perkerasan beton dengan lebar sekitar 0,75 cm. Namun ada beberapa drainase yang memiliki aliran tidak lancar atau disebabkan oleh rumput, sumbatan sampah, ataupun sebagainya. Dan ini merupakan salah satu drainase yang bisa dibilang sebagai drainase yang mempunyai aliran yang cukup lancar. Yaitu drainase yang mempunyai perkerasan yang cukup baik, yaitu perkerasan beton, namun tidak berfungsi dengan baik karena tumbuhnya rumput-rumputan di dalam drainase tersebut, sehingga ketika hujan akan menjadi tidak teralirkan, dan ketika kering yaitu tidak ada airnya. Selanjutnya adalah prasarana jalan. Di perumahan BTN Lintas Asri, hampir semua daerah di perumahan ini mempunyai perkerasan jalan aspal dengan lebar 3-4 meter. Nah, contohnya ini. Di sini merupakan jalan dengan perkerasan aspal yang memiliki lebar 3 meter. Dan ini merupakan salah satu contoh
jalan yang mempunyai kondisi baik, tidak ada seperti lubang. Selanjutnya merupakan contoh dari jalan yang mempunyai kondisi yang tidak baik atau mempunyai kategori kondisi kurang baik, yaitu seperti ini. Ini mempunyai perkerasan tanah yang ada bebatuan, dan jalan ini merupakan salah satu jalan setapak yang bisa menuju ke jalan aspal. Jalan ini memiliki lebar sekitar 1 meter. Selanjutnya yaitu sistem persampahan yang ada di Perumahan Betentes Asri. Perumahan ini menggunakan sistem persampahan yang dijemput oleh petugas sampah setiap 2-3 kali setiap minggunya dengan menggunakan mobil truk untuk mengangkut sampah. Selanjutnya adalah pola permukiman yang ada di Perumahan Betentes Asri. Dan perumahan ini juga mempunyai pola permukiman yaitu pola grid, karena terdapatnya banyak simpang yang menghubungkan antara simpang lainnya, dan pola grid ini mempunyai suatu potensi kecelakaan yang sangat besar karena terdiri dari banyak simpang-simpang kecil dan memiliki keamanan yang kurang aman. Contoh pola grid yang ada di perumahan ini yaitu ini contohnya. Selanjutnya itu konsep pengembangan atau perumahan yang ada di Perumahan Betentes Asri ini. Berdasarkan dari hasil observasi yang saya lihat atau pengamatan yang saya lihat, Perumahan Betentes Asri ini bisa menjadi salah satu perumahan yang lebih baik lagi dengan memperbaiki sarana-sarana yang kurang, memperbaiki prasarana seperti jalan yang rusak, drainase yang tidak jalan. Karena perumahan ini yang cukup besar dan memiliki 2 perumahan di dalamnya dan dikelilingi oleh 1 perumahan besar lagi, perumahan ini berpotensi menjadi 1 kelurahan karena jumlah penduduknya yang banyak dan wilayahnya yang cukup luas, dapat memiliki potensi yang pernah menjadi sebuah kelurahan menjadi perumahan yang lebih besar atau menjadi perumahan yang lebih bagus. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang solusi dari beberapa permasalahan yang ada di Perumahan Betentes Asri. Berdasarkan video tadi, kita menemukan tiga permasalahan, yaitu pertama letak, sarana, kebutuhan sarana, dan prasarana. Yang pertama itu saya akan membahas tentang solusi letak perumahan. Di sini sesuai dengan RT RW tadi, letak perumahan yang Betentes Asri ini tidak sesuai dengan peruntukan pola ruang pada RT RW. Namun jika ingin digusur itu tidak mungkin. Tetapi perumahan ini telah memenuhi 5 kriteria syarat perumahan yang ada di perumahan ini, yaitu pertama, tersedianya lahan yang cukup bagi pembangunan lingkungan dan dilengkapi dengan prasarana lingkungan, utilitas umum, dan fasilitas sosial, yaitu 2, lokasi tanah harus bebas dari pencemaran air dan pencemaran lingkungan, baik berasal dari sumber daya alam ataupun sumber daya buatan. Yang ketiga, dapat menjamin tercapainya tingkat kualitas hidup yang sehat bagi pembinaan individu dan masyarakat penghuni. Keempat, kondisi tanahnya itu bebas banjir dengan memiliki kelerengan 0-15% sehingga dapat dibuat sistem saluran drainase dan jaringan jalan setapak serta memiliki daya dukung yang cukup untuk memungkinkan dibangunnya perumahan. Dan yang kelima, yaitu terjaminnya adanya kepastian hukum atau memiliki surat izin mendirikan bangunan. Nah, dari kelima kriteria di atas, perumahan ini telah memenuhi kelima kriterianya, jadi menurut saya itu tidak masalah. Selanjutnya yaitu sarana. Di sini permasalahan sarana tadi adalah dari observasi yang kita lihat dari jumlah penduduk, jumlah rumah dan luas perumahan, yaitu dengan satu TK atau dengan satu taman kanak-kanak, saya rasa itu tidak mencukupi atau tidak semua masyarakat akan terlayani. Maka dari itu saya memberikan solusi itu menambah satu sarana atau lebih di perumahan itu agar semuanya dapat terlayani dengan baik. Yang kedua itu menambah satu sekolah dasar agar semuanya juga dapat terlaksana dengan baik. Yang ketiga itu prasarana. Di sini solusi yang saya berikan itu memperbaiki jalan yang masih memiliki kondisi jalan yang kurang baik dan kondisi perkerasan yang masih tanah, merubah kondisi perkerasan tanah menjadi perkerasan aspal. Yang kedua itu memperbaiki atau membersihkan drainase yang terdapat rumput-rumputan sehingga yang dapat menghalangi aliran air sehingga
drainase tersebut bisa dapat digunakan dengan baik. Sekian video tentang perumahan PTN Sasri dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.